sekarang kanane, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya can culupan, bengkok dimakan api, apinya can culupan. Kampungan jauh di mato, kumang sansai baku lilian, entakan najo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Selat yang dalam hal ini diwakili Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran di SMP Negeri 3 Selat yang kami cintai, dan tak kalah saya banggakan rekan CGP saya Angkatan 7, Bapak Uspintoro Yulianton SPD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas perkenannya pada hari ini kami bisa menghadirkan Bapak Ibu dalam kegiatan yang berjudul atau kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari CGP Rahma Fitri Awal dan CGP Uspintoro Yulianton. Mengawali acara kita, marilah kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, demi lancarnya rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang kami berdua sedang jalani. Dan aksi nyata modul 1.4 mengharuskan kami untuk melakukan diseminasi, sosialisasi, pengimbasan dari modul 1.4 kepada rekan sejawat di sekolah kami mengajar. Dan sekali lagi kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kepada pokok dari pertemuan kita ini, yaitu diseminasi. Maka untuk menghantar pertama 3 materi awal akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Uspintoro Yulianton SPD. Disilakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu Guru, saya berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Guru yang sudah sudi kiranya menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami, saya dan Ibu Rahma Fitri Awal, dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini nanti kami akan berkolaborasi berbagi materi. Yang pertama, saya nanti akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan serta teori motivasi tingkah laku, dan yang terakhir nanti tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu yang berbahagia, ya,
Dan persilakan kepada Bapak Ibu yang baru datang, silakan berhadir. Silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Oke, Bapak Ibu, kayaknya belum semangat nih. Saya ngasih semangat sebentar ya, Bapak Ibu ya. Kita ice breaking sebentar ya. Cuma cukup duduk saja ya. Kita kalau mau motivasi belajar anak itu kan supaya anak siap dan berkonsentrasi, kita berikan pembakar semangatnya ya. Kita pakai tepuk tangan saja ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat pagi tepuk 3 kali, selamat siang tepuk 2 kali, dan selamat sore tepuk 1 kali. Yang selamat malam tidak bertepuk. Seperti itu ya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu sebentar ya, sambil duduk saja. Oke, fokus. Selamat pagi. 3 kali saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, contohnya Ibu Putri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya. Nah ya, gitu ya. Oke, sama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi gurunya juga harus bersemangat ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut langsung saja Bapak Ibu ya. Kita mulai materi kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bapak Ibu. Materi kita yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar pemantiknya atau ilustrasinya, ya. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari gambar ini? Menurut Bapak Ibu? Tangannya memegang makanan, mau mengambil makanan. Penjualnya tangannya, ya tangannya kotor ya, tidak menggunakan alat ya. Kemudian di sini ada anak-anak SD, Bapak Ibu ya. Nah, jadi budaya positif itu khususnya nih Bapak Ibu misalnya yang masih punya anak SD atau anak TK, sudah punya nasihat atau bernasihat kepada anak-anak kita. Nah, nanti waktu di sekolah ya, tolong jaga ketika belanja, silakan dilihat kondisi makanannya ya. Artinya itu kita ingin anak-anak kita itu jajannya itu ya yang makanan-makanan yang sehat gitu ya. Jangan nanti misalnya kita beli jangan beli yang makanan berwarna-warni misalnya. Nah, itu nasihat kita dari rumah seperti itu kepada anak-anak kita. Nah, tetapi ketika anak kita sudah sampai di sekolah, ya, sampai di sekolah kemudian ke tempat penjual makanan, di situ banyak teman-teman yang lainnya, misalnya berkerumun gitu ya. Itu kok banyak teman-teman saya berkerumun di sana. Apa sih yang dijual makanannya, gitu ya. Kemudian di sana dia padahal ingat nih apa yang dikatakan sama orang tua. Padahal tadi saya nggak boleh beli makanan sembarangan gitu ya. Tapi karena mama sama abah kada tahu juga nih. Ya. Nah, kada tahu juga. Akhirnya kemudian dilihat temannya juga pada beli, ikut beli lagi. Nah, ini mencerminkan apa? Kebiasaan atau budaya positif yang ada itu belum bisa tertanam dalam diri anak, gitu ya. Artinya kalau ada budaya positif pasti ada budaya negatif, gitu ya. Jadi kebiasaan anak-anak itu terpengaruh oleh
lingkungan atau oleh teman-temannya, artinya dia belum punya yang namanya budaya positif dalam dirinya, gitu ya. Nah, kalau positif itu bersumber dari dalam dirinya. Misalnya dia tahu nih, walaupun nggak dinasihati tapi dia tahu oh itu makanan seperti itu, ya, dengan penjual seperti ini, gitu ya. Kemudian tingkat kebersihannya kurang atau bahkan kotor. Nah, ini tidak boleh kita makan, gitu ya. Nah, itu berarti dia punya budaya positif dalam dirinya, gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu nih tadi datang ke sini, ya, datang ke sini Bapak Ibu tadi motivasinya itu karena pengen memenuhi undangan, karena mungkin nanti kalau aku nggak turun dicari kepala sekolah, gitu ya. Nanti kalau aku nggak turun mungkin dimarahi kepala sekolah. Nah, itu artinya belum punya budaya positif dalam diri kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita diundang, gitu ya, diundang, jadi Bu ya, kita diundang, kemudian kita merasa oh ini memang saya dihormati nih, misalnya saya dapat penghargaan dari teman kita, diundang, kemudian muncul dalam diri kita itu saya mau datang itu untuk menambah ilmu, misalnya. Nah, itu artinya dia punya budaya positif dalam dirinya sudah tertanam, gitu ya. Jadi dasarnya motivasinya itu motivasi internal, motivasi dalam diri. Itu yang memang sulit kita laksanakan, ya. Ya. Jadi budaya positif seperti itu, ya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif itu ke orang lain apabila kita sendiri belum bisa untuk melaksanakannya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bolak-balik ini, saya masih belajar pada poin. Nah, sekarang kita lihat makna disiplin itu seperti apa. Kalau di Google gitu ya, di Google itu banyak sekali ya materi-materi atau makna-makna positif itu yang kita dapatkan, gitu ya. Jadi diantaranya disiplin itu artinya adalah belajar, ya. Jadi berasal dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Jadi pada saat ini kita sedang melaksanakan disiplin, sedang belajar, ya. Nah, kemudian disiplin itu akan membuat seseorang menggali potensi dalam dirinya menuju sebuah tujuan. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan, ya, kepatuhan atau kecenderungan. Jadi disiplin itu dalam keseharian kita itu identik untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya. Mungkin karena takut kena sanksi, gitu ya, atau mungkin takut apa gitu ya, mungkin nanti berpengaruh terhadap misalnya kehadiran di penilaian kepala sekolah terhadap nilai SKP kita, gitu ya. Jadi disiplin dalam kehidupan kita itu identik menghindari ketidaknyamanan, bukan atas dasar karena internal kita, gitu ya. Oke, lanjut saja. Nah, jadi disiplin itu sebenarnya adalah sebuah kelanggengan atau bahasa lawannya itu apa ya? Continue gitu ya, secara terus menerus gitu ya, atau abadi atau istiqomah bahasa agamanya ya. Ya, berkesinambungan untuk mentaati peraturan. Nah, jadi peraturan itu dilaksanakan secara kontinu gitu ya, itu namanya disiplin ya. Kalau belum seperti itu berarti masih kurang gitu ya, artinya disiplinnya belum tertanam dalam diri kita.
Oke, lanjut. Nah, jadi ada yang dinamakan disiplin biasa dan disiplin positif. Nah, ini tadi ya. Kalau disiplin biasa itu kendalinya masih dari eksternal, seperti halnya tadi, mungkin menghindari hukuman gitu ya, takut dimarahi kepala sekolah misalnya, kalau bapak ibu eh, lambat mengajar misalnya. Nah, tetapi kalau yang disiplin positif itu berasal dari kendali internal kita, dari dalam diri kita. Jadi dalam diri kita itu kita sudah sadar gitu. Ini memang tugas saya, ini tanggung jawab saya harus misalnya mengajar tepat waktu, kemudian memberikan tugas sesuai dengan mata pelajaran saya. Nah, itu internal kita. Kemudian yang kedua, peraturan dibuat oleh orang yang berkuasa. Nah, itu disiplin biasa. Ya kalau misalnya di sekolah peraturannya mungkin berasal dari keputusan mungkin kepala sekolah atau mungkin dari dinas pendidikan ya. Tetapi kalau disiplin positif itu peraturannya dibuat bersama. Ya, dibuat bersama. Misalnya dalam sebuah kelas nih, Bapak Ibu yang wali kelas nanti bersama-sama bikin suatu kesepakatan kelas gitu. Dan kesepakatan kelas itu dibuat bukan hanya oleh wali kelas saja, tetapi sama-sama dibuat wali kelas dengan anggota yang ada di kelas itu. Nah, kemudian berikutnya disiplin biasa itu ya hukuman dan imbalan. Jadi dasarnya hukuman dan imbalan. Ya. Mungkin karena takut dihukum atau mungkin ingin dapat imbalan. Nanti kalau aku rajin ada bonus nih, nah misalnya, atau mungkin kalau dalam suatu kegiatan, nanti aku dapat makan siang misalnya, atau apa gitu ya. Jadi dasarnya hukuman gitu, dasarnya hukuman dan imbalan ya. Nah, kalau dia disiplin positif itu konsekuensi seperti yang saya bilang tadi dari dalam diri kita ya. Kemudian disiplin biasa itu ketaatannya jangka pendek, ya jangka pendek saja. Ya. Kemudian untuk yang disiplin positif tentunya dia akan menimbulkan ketaatan yang jangka panjang karena memang berbekas dalam diri kita, kesadaran kita. Oke, lanjut. Iya. Nah, terus bagaimana cara menumbuhkan kendali internal pada diri anak gitu ya. Nah, jadi anak itu siswa kita, yang murid-murid kita itu dia cenderung lebih suka diperintah oleh diri sendiri daripada orang lain. Ya. Jadi kita internal itu dia berasal dari dalam dirinya, gitu ya. Bukan dari faktor luarnya. Nah, kemudian kita melihat anak itu sebagai subjek, bukan sebagai objek ya. Nah, artinya anak-anak itu juga punya peran di sana. Kemudian keyakinan setiap anak sebagai bintang. Ya. Jadi kita nggak bisa melihat anak-anak itu hanya dari satu sudut saja. Misalnya anak PJOK ya, atau anak yang suka pelajaran PJOK itu kadang-kadang memang matematikanya nilainya rendah. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita yakin bahwa setiap anak itu dengan kondisinya masing-masing itu punya kelebihan masing-masing. Selanjutnya, kita hanya bisa membantu anak untuk mengubah dirinya sendiri. Ya. Jadi anak itu tidak bisa kita mengibaratkan sebagai sebuah kertas kosong. Ya. Jadi anak itu bukan sebuah kertas kosong, tetapi anak itu sudah punya potensi sebenarnya. Nah, kita tidak bisa memaksakan diri anak itu untuk kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Kita hanya bisa mengarahkan saja. Nah, itu. Kemudian melakukan discovery ability. Nah, nanti penjelasannya setelah ini ya. Kemudian memahami kebutuhan psikologi anak. Nah, ini. Jadi seorang guru itu sekarang ini tugasnya di kurikulum Merdeka itu, ya, apalagi nanti kalau sudah kita terapkan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu nanti setiap guru itu
harus memahami psikologi anak. Jadi bukan hanya guru BP saja, tetapi semua bapak ibu guru harus bisa untuk melakukan itu. Ya, lanjut ya bapak ibu ya. Nah ini tadi. Jadi intinya discovery ability itu pada anak itu fokus pada kelebihan anak, bukan pada kekurangannya. Jadi misalnya anak pinter membaca, ya dia diunggul-unggulkan gitu ya. Oh kamu bagus, kamu pintar membaca, kamu bisa berpuisi misalnya. Kemudian ada yang pandai di agama misalnya, hafalannya misalnya juz amalnya bagus misalnya pelajaran agama. Nah itu kita munculkan ya, kita munculkan gitu ya. Jadi tidak boleh kita justru melihat dari kekurangannya, karena memang setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Jadi apa yang dia punyai, apa kelebihannya dia, itu kita motivasi, kita puji-puji gitu ya. Artinya kita munculkan gitu, supaya anak itu memang semangat dalam belajarnya. Nah ini ya, di pendidikan guru penggerak pun kami mendapatkan yang ada yang namanya stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Yang teori kontrol nanti akan disampaikan oleh Ibu Rahma Fitri. Nah, selanjutnya, dari paradigma tadi, itu akan menimbulkan atau memunculkan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, untuk nilai kebajikan itu, terutama pada siswa kita, itu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Ya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, Bapak Ibu, itu materi yang pertama. Kita langsung lanjut saja materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebentar, ini ada ya, Bapak Ibu, ini ada sebuah video singkat ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyaksikannya. Ada sebuah video seorang anak yang sering terlambat sekolah. Untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan pelajarannya itu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Dari pembicaraan kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayak mana? Kayak di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kayla, sini kok. Apa lagi alasan Kayla? Hah? Ketiduran apa lagi? Macam apa? Besok kau Kayla, jaga gara-gara kau kita semua masih tidak belajar. Besok ini tutup deh. Sudah. Jangan lagi main-mainan. Kayla, tapi ingat besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi.
gitu. Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan tak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat, anak-anaknya udah harus diantar ke rumah sakit untuk di sekolah. Yang kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit waktu makan dengan mamaku bersama sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Ceritaku harimu bunda, menjagaku di kecil dulu. Kata bikin muak. Apa kata di sini anakku terjatuh? Di sini anakku terjatuh. Iya, Bapak Ibu. Itu sekilas ya, cuplikan video ya. Iya. Dari video tadi, dari video yang telah kita saksikan tadi, di situ terlihat seorang anak yang terlambat gitu ya, karena ternyata orang tuanya sakit gitu ya, sampai dengan meninggal gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Gimana Bapak Ibu? Gurunya sifatnya keras gitu ya, bukan hanya kepalanya yang keras gitu ya. Iya, jadi gurunya nggak mau tahu gitu ya. Nah ya, dia tidak mendengarkan dulu alasan anak itu kenapa bisa terlambat gitu ya. Nah, mudah-mudahan di tempat kita saya rasa tidak ada ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana menurut Bapak Ibu? Ya atau tidak? Ya. Ya, tidak kata Fajar. Tergantung, ya, tergantung. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa, tergantung lagi berarti ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kata Bapak Ibu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri jawabannya. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, tadi ya, eksternal dan internal. Nah,
Kalau dia yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu masuk ke dalam motivasi eksternal, ya. Kemudian mendapatkan imbalan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Karena misalnya anak nih dikasih imbalan gitu ya, nanti suatu saat dia kalau nggak dikasih imbalan lalu dia mungkin menanyakan atau malas gitu ya, atau bahkan mungkin nggak mau melakukan lagi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri, disiplin, kontrol diri, ya. Nah, jadi inilah yang ketiga ini yang baru yang termasuk ke dalam motivasi internal. Jadi tujuan disiplin positif seperti itu. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan, lanjut saja. Nah, ini dia. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Nah, kemudian sifatnya satu arah. Misalnya aturannya dibuat oleh guru saja misalnya. Nah, itu hukuman namanya, ya. Tetapi tanpa memikirkan kepentingan anak-anak gitu ya. Kemudian konsekuensi. Kalau dia konsekuensi, ini adalah terencana, sudah disepakati. Ya, murid tetap dibuat, tetapi ini murid juga posisinya masih tidak nyaman gitu ya. Terutama untuk jangka waktu pendek gitu ya. Kemudian sikap guru di sini senantiasa dimonitor oleh siswa, ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalau misal di sekolah kita di kelas itu kita bilang nanti yang setiap bapak masuk silahkan kalau ada tugas yang tidak mengerjakan ketua kelas silahkan dicatat namanya misalnya. Nanti suatu saat ketika kita tidak ada, maka ketua kelas akan memonitor siswanya atau teman-temannya yang lainnya. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti akan dicatat namanya. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi, ya. Nah, ini konsepnya konsekuensi. Dia berhubungan dengan perilaku pelanggaran, kemudian tetap menjaga harga diri, tidak boleh menjatuhkan harga diri, gitu ya. Kemudian konsekuensi harus seimbang dengan perilaku pelanggarannya, ya. Atau tidak boleh memberatkan, gitu ya. Dan konsekuensi untuk membantu anak untuk memperbaiki diri, tidak malah memunculkan rasa dendam, gitu ya. Nah, sekarang nih Bapak Ibu, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi misalnya. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, gimana? Hukuman, coba kita lihat. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ini guru bahasa Indonesia ini. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Iya, pintar ya. Murid disuruh untuk mengenakan, ini tidak mengenakan maksudnya ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Anak-anak disuruh nggak pakai alas kaki seharian kan kasihan ya, nanti masuk angin bisa ya. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi karena pelajarannya berkaitan sama olahraga ya Bapak Ibu ya. Nah, kecuali kalau misalnya pelajaran IPA kok nyuruh dia push up 15 kali atau keliling lapangan 10 kali. Nah, itu baru hukuman. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu juga memberikan hukuman kepada siswa. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab,
atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan kualitas, kita sedang berasumsi bahwa tidak akan dilakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi itu mematikan potensi sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah terbiasa dengan hadiah misalnya ya, jadi dia kalau nggak dikasih hadiah lalu kecewa, akhirnya motivasi belajarnya menurun, bahkan bisa jadi lalu nggak mau melakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu sebenarnya dampak dari penghargaan. Nah jadi sebenarnya kita tidak harus memberikan penghargaan, tapi kita bisa memberikan sebuah apresiasi kepada anak. Hak anak. Ketika anak berbuat baik, ya. Kemudian ketika kita menunjukkan kemampuannya, ketika anak tidak lagi melakukan pelanggaran. Nah, kemudian caranya bisa dengan memberi isyarat yang baik, kemudian menyebutkan perbuatannya, gitu ya. Kemudian beri alasan atau mendoakan anak. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Nah, apresiasinya seperti ini, ya, atau juga bisa berupa bentuk pujian, ya. Kamu hebat misalnya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan kelas atau suatu peraturan lah, anggaplah seperti itu, yang dibuat warga kelas gitu ya, terutama wali kelas dengan anggota kelasnya gitu ya, untuk menciptakan suasana atau lingkungan belajar di dalam kelas yang ideal gitu ya. Kemudian sesuatu yang memang benar-benar dikehendaki oleh anak gitu ya. Dan itu keyakinan kelas itu dia berlaku untuk seluruh warga kelas, terutama siswa dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut misalnya. Nah, ini salah satu contohnya kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh kelas 71. Kita saksikan saja videonya. Namun sebelumnya, alhamdulillahnya kita semua warga sekolah khususnya kelas 71 ya, untuk menciptakan yang namanya suasana kegiatan pembelajaran atau kegiatan keseharian kita di sekolah dengan baik. Ya, tentunya kita punya suatu kepentingan. Kalian misalnya punya sebuah impian kelas yang apa gitu ya. Ada yang mau ngasih pendapat nih, kalian punya impian kelas yang seperti apa? Misalnya siapa yang mau? Ada lagi yang lainnya, ingin berhasil dari apa? Ini kelas yang bersih, apalagi yang tertib, nah bagus, bersih, tertib, kemudian nyaman ya, berhasil ya. Apalagi saling membantu mungkin ya dalam segala kegiatan, tapi membantunya dalam hal yang
ya kalau aku misalnya ulangan nggak boleh ya. Untuk menciptakan kelas yang kalian inginkan, kelas yang bersih, kelas yang tertutup, kemudian kelas yang nyaman, tentunya kita harus membuat suatu kesepakatan kelas, suatu satu pernyataan atau satu ungkapan atau satu yang kalian inginkan untuk menunjukkan kelas yang kalian inginkan, ya kalian boleh mencatat ya. Setelah itu silakan Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oke Bapak Ibu, ini hasilnya langsung saja. Kebetulan eksekusinya juga di ruang sini ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini kami ketik bersama setelah itu ya, dan anak-anak memotongnya dan menempelnya pada kertas karton. Ya sempat. demikian kesepakatan kelas nomor 1 yang telah kami bahas bersama. Semoga kesepakatan ini menjadi contoh dan dapat kita untuk membangunkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Iya Bapak Ibu, itu tadi contoh pembuatan kesepakatan kelas yang telah kita sampaikan ke anak-anak dan telah kita buat bersama, dan kemarin sudah ditempel tapi lepas lagi di kelas kayaknya Bapak Ibu ya. Punya Ibu Fitri mungkin ada juga sudah dibuatkan. Ya terima kasih Bapak Ibu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Rahma Fitri Awal FPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi SMP 3 Energi kreatif berprestasi. Spentri Jaya. Yes. Oke. Baik, kayaknya nih belum saya ingin mengembalikan fokus Bapak Ibu sejenak ya. Bapak Ibu boleh duduknya yang agak tegak dan tapi rileks gitu ya. Kita akan mengembalikan semangat dan fokus supaya 45 menit ke depan menjadi 45 menit yang bermakna untuk kita semua. Bapak Ibu boleh ikuti aba-aba saya. Jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu akan mengikuti yang saya katakan.
Baik, Bapak Ibu akan mengikuti yang saya katakan. Pegang kepala, pegang telinga, pegang dagu, pegang mata, pegang pundak. Iya, baik. Ternyata masih banyak yang kurang fokus. Terima kasih. Boleh aplaus buat Bapak Ibu semua. Iya, luar biasa sekali. Saya akan sedikit ngebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi nyata modul 1.4 di sesi ini saya akan menyampaikan 3 submodul, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tadi sudah ada penghantar pembukanya ya dari Pak Gus Bintoro, luar biasa. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Sebagai makhluk hidup tentunya kita memiliki kebutuhan dasar. Jadi dalam teorinya William Glasser, choice theory, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada bertahan hidup, pengakuan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ada freedom, fun and happy, ada survival, ada power gitu ya kalau bahasanya Pak Sarwani. Lalu masing-masing itu apa sih? Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, 1 ini fisiologis, yang 4 ini psikologis. Ya, lalu seperti apa? Untuk bertahan hidup biasanya terkait dengan kesehatan, rumah, makanan, lalu kebutuhan biologis ya Bapak Ibu. Untuk berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa diterima oleh orang lain. Jadi kebutuhan untuk kasih sayang dan diterima ini meliputi koneksi hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan ini menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan powerful, pengakuan atas kemampuan kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, lalu didengarkan dan memiliki harga diri. Ini adalah kemampuan atau kebutuhan terhadap pengakuan. Lalu ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan terhadap kebebasan dalam pilihan untuk mandiri, otonomi, terus mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir ini ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang adalah mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa atau melampiaskan dengan hobinya. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar, kita semua meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan itu. Bapak Ibu akui atau tidak, kita itu punya kebutuhan dasar yang 5 tadi. Nah, bagaimana setiap manusia mencapai kebutuhan itu? Semua orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Lalu bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa saja melanggar peraturan atau bahkan melakukan hal-hal yang keluar dari nilai-nilai kebajikan. Tadi di awal mungkin Pak Kusbi juga sempat menyampaikan ya, nilai-nilai kebajikan itu diantaranya adalah saling menghargai, saling menghormati, disiplin, toleransi. Nah, ketika orang ingin memenuhi kebutuhannya tidak bisa diperoleh dengan cara positif, maka dia bisa saja melakukannya dengan cara negatif. Bapak Ibu, lalu apa hubungannya sih kebutuhan dasar ini dengan kapasitas kita sebagai guru? Ternyata hal ini sangat penting. Kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang kurang dari peserta didik kita atau dari murid kita. Nah,
Saya langsung masuk ke kasus saja. Ya, Bapak Ibu, di sini ada kasus satu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya di sekolah. Ini sebetulnya sangat ironis sekali ya Bapak Ibu, kalau sampai ada murid pulang ke rumah ngadu sama ibunya, dia nggak suka salah satu gurunya. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ada pilihannya itu menjadi 4 ya. Jika ternyata si Dinda berkata, Ibu guru bilang, aku tidak boleh menangis, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kalau melihat kebutuhan salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi, ternyata bila si Dinda menjawab ini ke ibunya, ini kebutuhan yang kurang dari si Dinda adalah kebutuhan kesenangan. Mungkin kita juga sering menemukan kasus anak-anak di kelas kita melakukan hal-hal tertentu. Nah, Bapak Ibu bisa merefleksinya atau mencoba mungkin mengamati dari kasus yang saya coba tayangkan. Lalu bila si Dinda menjawab, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Hanya karena itu dia bilang dia benci sama gurunya. Nah, kalau dari sini ternyata si Dinda tadi adalah anak yang dia memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Dan bila si Dinda menjawab, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kalau dari sini bisa kita lihat, ternyata si Dinda itu butuh akan kebebasan. Ada lagi opsi jawaban bila ternyata si ibunya Dinda mendengar jawaban Dinda, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di kelas. Nah, di sini kebutuhannya adalah tentang penguasaan. Nah, Bapak Ibu, tingkah-tingkah laku atau kejadian anak-anak yang memiliki karakter atau melanggar aturan, disiplin, barangkali bisa kita lihat dulu pokok permasalahannya. Kebutuhan dasar apa yang kurang dari si anak tadi. Nah, kebutuhan dasar itu Bapak Ibu tidak hanya dimiliki atau tidak hanya diperuntukkan bagi murid-murid kita. Kita nih sebagai guru juga punya kebutuhan dasar. Saya mau kasih contoh kasusnya ini bila di guru, terjadi pada guru. Ini dia. Pak Jatmiko adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP 3 Negeri Selat. Sejak kedatangan di sekolah ini, Pak Jatmiko mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Sebagian guru dapat menerima kehadiran Pak Jat, namun ada beberapa guru yang bersifat atau bereaksi negatif pada kebijakan dan frontal mengemukakannya di rapat. Salah satunya ini Pak Malik. Saya nggak mau kasih nama guru di sini ya. Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik sering mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Pak Jatmiko tanpa argumen yang kuat. Padahal aslinya Pak Malik itu nggak gitu orangnya. Dia sangat kooperatif, sangat bersahabat ya, dan bisa menerima hal-hal baru. Tapi kenapa ketika Pak Jatmiko datang, dia bersikap frontal seperti itu? Mari kita lihat. Ketika dicoba kita telusuri dengan opsi beberapa jawaban yang diberikan oleh Pak Malik. Bila Pak Malik menjawab, iseng aja sih aku sebenarnya, aku seneng lihat capsek baru itu, kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Kebutuhan apa ternyata yang dimiliki oleh Pak Malik, yang diinginkan oleh Pak Malik? Ternyata dia butuh kesenangan. Ngusilin Pak Jatmiko hanya untuk memenuhi kebutuhannya atas kesenangan. Lalu ketika Pak Malik memberikan jawaban, ya biar dia kenal lah sama aku kan juga ini nantinya dekat sama Pak Jatmiko, kerja bareng dia. Kayaknya Pak Jatmiko ini orangnya baik loh. Nah,
dari sini kebutuhan dasar Pak Malik tadi adalah cinta dan kasih sayang. Ya, dia berperhatian, kasih sayang Pak Jatmiko. Bila opsi jawabannya, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa dari tadi itu Pak Jatmiko. Makanya saya tanya-tanya aja. Daripada saya kelihatan tidak paham, masa aku yang udah guru senior di sini, tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Nah, kebutuhan dasar di sini terlihat bahwa sebetulnya Pak Malik ingin terlihat berkuasa. Ya, Bapak Ibu, ini kesempatan kita untuk merefleksi diri kita ternyata. Lalu di opsi keempat, ketika Pak Malik menjawab, gaya ngomongnya Pak Jatmiko itu loh monoton sekali ya, saya jadinya bosen. Nah, kalau dari sini apa Bapak Ibu? Terlihat kebebasan, karena Pak Malik nggak suka sesuatu yang monoton. Dia maunya ya ada perubahan, ada sesuatu yang bisa dilakukan seenaknya. Dan dari sini ternyata kebutuhan dasar Pak Malik adalah akan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar tadi, ternyata ada sesuatu yang ingin kita wujudkan dalam angan kita. Ini dia namanya dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencari dunia berkualitas Bapak Ibu masing-masing. Tempat di mana kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Nah, Dr. William Glasser menyebutnya itu seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan, unik, identik, dan itu benar-benar terbaik menurut kita di dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita jauh menjadi lebih bermakna. Sayangnya nih Bapak Ibu yang harus kita pahami, kebutuhan dasar itu sifatnya umum dan universal, ya. Sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan lebih personal. Dunia berkualitas yang dimiliki oleh Ibu Raini itu akan beda dengan dunia berkualitas yang difikirkan atau diinginkan oleh Ibu Sindang. Nah ini adalah sebuah lingkaran. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memasukkan hal-hal ideal, hal-hal baik. Kita anggap lingkaran ini sebagai dunia berkualitas yang Bapak Ibu miliki saat ini. Oke, kita bisa memulainya dengan beberapa pertanyaan. Boleh dijawab di dalam hati Bapak Ibu, lalu setiap jawabannya itu Bapak Ibu masukkan di sini. Mari kita coba bersama ya. Bapak, sampai hari ini Apa pencapaiannya Anda yang Anda sangat banggakan sampai hari ini? Ya, yang menurut saya, bagi saya, karena saya yang masih sudah sampai 4B bangga. Menjadi guru ya lebih bangga lagi, tetap mencintai pekerjaan saya di dalam kelas bersama anak-anak, tetap bangga. baik, jadi pencapaian yang paling membanggakan Ibu ini menjadi 4B sebagai guru yang sudah 4B, ya. Nah sekarang kalau boleh gitu ya, ini kan sesuatu yang menurut kita ideal ya, yang kita inginkan sebetulnya. Pekerjaan yang ideal buat Bu Rini ini apa sih? Ya karena saya mau mencintai pekerjaan saya ini, ya ini yang ideal bagi saya. Baik, pekerjaan ideal Bu Rini adalah menjadi guru. Sekarang ceritakan bagian perjalanan ini, kita skip saja ya, karena ini hanya Ibu Rini yang tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika sekian banyak poin yang paling dicintai tadi dari keluarga dan rekan-rekan, nilai kebajikannya adalah kejujuran, lalu menjadi orang yang ideal di mata orang lain, pencapaiannya menjadi guru dalam 4B dan pekerjaan ideal. Ternyata Bu Rini sudah memiliki dunia berkualitas itu, ya. Jadi Bapak Ibu, dunia berkualitas itu bisa saja ada di angan, tapi bisa saja sudah kita jalani. Dan untuk mewujudkannya, tentu itu harus kita yang melakukannya ya. Baik. Nah,
Setelah belajar mengenai dunia berkualitas, Bapak Ibu, mari sekarang kita pikirkan bagaimana ya kira-kira murid-murid kita dan kita di sekolah selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas. Kalau mengambil apa yang tadi disampaikan Ibu Neni, ternyata Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini menjadi bagian dari dunia berkualitasnya Ibu Neni. Bu Neni sudah mencapai dunia berkualitas itu. Karena ada orang yang pengen, cita-citanya dia pengen jadi presiden. Belum kesampaian kan? Berarti dia belum memiliki dunia berkualitas. Dunia berkualitasnya masih di aman. Halo. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Restitusi 5 posisi kontrol. Semua materi ini Bapak Ibu berkaitan. Materi tentang dunia berkualitas dan kebutuhan dasar tadi tidak akan lepas dari teori 5 posisi kontrol. Di awal Pak Gusmin sudah menyampaikan bagaimana Bapak Ibu ternyata sudah bisa membedakan antara hukuman konsekuensi. Ada satu hal lagi Bapak Ibu, yaitu restitusi. Ya, apa itu sebenarnya restitusi? Jadi restitusi itu bukanlah hukuman, bukanlah konsekuensi. Seperti apa? Dalam restitusi ini saya ingin menjelaskan terlebih dulu tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Dian Grossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas kita. Ya, dalam ruang kelas kita. Nah, yang pertama, apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan? Apakah memandirikan murid? Nah, Bapak Ibu, kita seringkali ada siswa yang terlambat, lalu kita berikan hukuman dengan alasan efek jerak. Terjadikah kejeraannya itu, Pak Jarmiko? Anak yang terlambat lalu dikasih hukuman, selama ini adakah masih mereka mengulangnya? Baik, jadi itu ternyata motivasinya eksternal karena ada ketakutan. Ya, tadi Pak Gusmin sudah menjelaskan tentang teori hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini teori kontrol, ya, posisi kita sebagai guru ketika menegakkan kedisiplinan yang ada di sekolah kita. Ini dia. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ketika Bapak Ibu selalu melakukan kata-kata, ya, atau memberikan hukuman fisik, disuruh lari, disuruh membersihkan WC, ternyata Bapak Ibu ini posisi kita sebagai penghukum. Lalu ada lagi, ketika Bapak Ibu akan dengan suara lembut, gitu ya, membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka ini adalah membuat merasa bersalah. Ya. Lalu ketika guru tidak menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayolah nak. Nah, posisi ini sebagai teman. Bapak Ibu berada dalam kontrol sebagai teman. Ada yang sebagai pemantau. Nah, di sini pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, berarti Bapak Ibu di posisi pemantau. Yang terakhir ini adalah puncak posisi sebetulnya, posisi manajer, di mana 5 posisi kontrol. Bapak Ibu boleh merefleksi, selama ini kita ada di posisi yang mana? Nah, ini dia Bapak Ibu. Dalam teori restitusi itu Bapak Ibu ada nanti langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu identitas dulu, stabilitas identitas, terus ada validasi. Nah, ketika Bapak Ibu mengambil kontrol dari luar sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, biasanya bahasa yang digunakan guru penghukum itu bentak-bentak. Hei, terlambat lagi, kamu lagi. Nah, itu biasanya seperti. Lalu
Kalau guru yang membuat orang merasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan seharusnya nggak bisa, nggak usah terlambat. Aduh, ibu kecewa banget sih. Kamu lagi. Nih, kalau di posisi teman, biasanya membuatkan alasan untuk muridnya. Kan, ibu udah bilang, ibu udah kasih kesempatan kemarin ya. Tolong ya nak, besok jangan telat lagi. Ibu sebagai kesiswaan nanti ditegur sama kepala sekolah. Nah, itu dia. Lalu sebagai posisi pemantau, dia akan menghitung dan mengukur udah berapa kali anak ini. Ada dia punya catatan data. Ini biasanya di guru BP ini ya. Ada komplit datanya. Lalu ada posisi manajer. Kalau di posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan. Kenapa terlambat nak? Ya kan? Baik. Ini nanti ada tahapannya. Ini tidak akan saya bahas di sini. Lalu hasilnya kalau ketemu guru yang penghukumnya, anak-anak biasanya memberontak. Dia malah kadang-kadang cenderung mencari alasan, akhirnya berbohong. Kalau pembuat orang merasa bersalah, dia menyembunyikan atau menyangkal. Lalu kalau di posisi teman, si murid tadi akan memiliki ketergantungan. Aduh, nanti aja kalau ditolong lagi sama ibu, kayak gitu ya. Kalau di posisi pemantau, dia menyesuaikan diri, terus mengawasi. Lalu menguatkan pribadi, ini yang di posisi manajer hasilnya. Anak yang ditangani oleh guru dengan posisi manajer ya, ini akan memberikan atau menguatkan pribadi si anak yang tadi melakukan kesalahan. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas itu ternyata ini dia, murid yang penghukum, gurunya itu nggak ada dalam hitungan dunia berkualitasnya ya. Yang terletak di dunia berkualitasnya itu hanyalah guru yang dalam posisi teman, pemantau atau manajer. Gitu ya, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini ternyata berdampak kepada murid. Di penghukum biasanya murid tetap kok akan mengulangi kesalahannya, ya itu bisa kita evaluasi. Kalau di pembuat orang merasa bersalah, biasanya itu menjatuhkan harga diri murid, ya murid merasa dipermalukan, terus malu untuk kembali ke kelompoknya. Nah, ini ada pembuat orang merasa bersalah. Nih, murid akan menjadi rendah diri. Kalau ketemu dengan guru yang menjadikannya teman, murid ini lemah, nggak mandiri. Kalau pada pemantau, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah bagi dirinya. Wah, saya pasti dapat bintang nih. Wah, saya dapat skor nih. Nah, gitu kan ya. Sedangkan di posisi manajer, dampaknya pada murid kita adalah murid akan mengevaluasi diri. Bagaimana ya cara saya memperbaiki diri supaya saya tidak terlambat lagi, ya misalnya tadi saya. Iya, baik. Iya, betul. Jadi nanti Bapak Ibu sendiri yang akan mengambil keputusan, kesimpulan dan keputusan di posisi mana seharusnya saya. Iya, baik. Idealnya di posisi manajer. Iya, baik. Bapak Ibu, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Nah, bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi? Ini dia. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan validitas, yang kedua menstabilkan identitas, lalu melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, tahapan pertama dari segitiga restitusi. Barangkali mohon izin Bu Neti ya, dan kita semua juga, baik guru, wali kelas maupun guru mata pelajaran. Bagaimana ketika kita menghadapi anak yang melanggar aturan, tata tertib, gitu ya, entah itu tidak mengerjakan tugas. Dalam segitiga restitusi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah stabilkan identitas dulu. Bagaimana caranya? Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dulu terhadap dirinya. Jadi misalnya anak tidak memakai jilbab, ini basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap konsep manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, kita cek dulu. Terkait
cari anak yang tadi salah atau tidak memakai jilbab yang sesuai dengan aturan. Bagaimana memvalidasinya? Kita cek dulu. Kenapa kok ya pakai jilbabnya warna hitam? Kita bisa Bapak Ibu mendengarkan jawabannya tadi, ya kan? Kalau dia nggak apa-apa aja kok Bu, biar keren aja, kan beda. Berarti dia kalau dilihat dari situ kebutuhan dasar anak itu apa sih sebenarnya? Kebebasan, kesenangan atau kebebasan. Ya mungkin lebih kebebasan, kesenangan itu bisa ya. Lalu kita bisa. Padahal kamu kan bisa aja ya. Oh pakai jilbab nggak harus hitam, kenapa nggak merah sekalian? Kan gitu ya. Itu kita nggak menjudge, tapi meyakinkan anak gitu loh. Kalau yang kalian cari itu kesenangan, kenapa harus jilbab hitam doang kan gitu ya. Nah, lalu apa yang penting bagi kamu? Nah ini diantara kalimat-kalimat yang kita coba memvalidasi kebutuhan anak-anak itu. Terus ketika dia menjawab, Bu, jilbab saya nyangkut di jemuran, nggak sempat dijahit. Oh, nggak bisa jahit ya? Nah, ternyata dia tidak bisa menjahit nih. Berarti anak ini membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita adalah menanyakan dulu keyakinannya. Tapi, misalnya sebut saja namanya Ranti. Tapi Ranti tahu kan, kalau hari Kamis itu jilbab kita adalah jilbab biru. Iya Bu, tahu. Nah, kita tanyakan dulu keyakinannya, ya bahwa dia sudah yakin dengan kesepakatan atau keyakinan sekolah kita bahwa hari Kamis itu jilbabnya warna biru. Nah dari situlah kita mulai memberikan arahan untuk menawarkan anak itu. Kira-kira untuk memperbaiki ini apa ya yang bisa Ranti lakukan? Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Jadi setiap orang bisa saja melakukan hal yang terbaik di waktu tertentu. Ini yang harus kita yakinkan. Nah, kalau kita menolak anak yang sedang berbuat salah, ya, misalnya kasusnya anak yang tidak memakai jilbab sesuai aturan tadi, dia akan tetap menjadi bagian masalah. Udah, kamu kan nggak pakai jilbab, keluar aja dari kelas Ibu Fitri. Ya, itu bukan solusi. Ya, anak itu akan menjadi bagian dari masalah. Apa yang bisa timbul? Nah, mungkin banyak yang sudah kita dapati juga. Anak itu keluar bukannya ke tempat yang lebih baik, dia malah ke kantin atau mengganggu teman-temannya. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, sekali lagi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang kita berikan adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, untuk memperbaiki hubungan, menuntun, untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu melakukan kesalahan. Jadi intinya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, yaitu menguatkan dan memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas ya. Jadi mudah-mudahan yang saya dan Pak Kusbin sampaikan bukan bermaksud menggurui, karena ini juga berguna buat kami berdua dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua demi mewujudkan atau menghidupkan kembali budaya positif di sekolah kita. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih kepada Pak Sarwani, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian. Dan kami mohon doanya buat Pak Kusbin dan buat saya juga supaya bisa menjalankan pendidikan ini hingga akhir dan bisa memberi manfaat bagi sekolah yang kita cintai ini. SMP 3 kreatif berprestasi, Pentri Jaya. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita aplaus untuk kita semua. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri,
doa. Hari ini untuk cek kehadiran Bapak, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kita. Kenapa kita? Tidak ada keterangan. Oke ya, lain kali kalau kalian bepergian, izin atau sakit harus memberikan keterangan ya, supaya kita tahu gitu ya. Kalau misalnya sakit, mudahan dia cepat sembuh. Kalau misalnya ada kegiatan, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar, memasuki semester kedua atau semester bulan. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita atau semua warga sekolah, khususnya yang kelas 71 ya, untuk menciptakan yang namanya suasana kegiatan pembelajaran atau kegiatan keseharian kita di sekolah dengan baik ya. Tentunya kita punya suatu keinginan ya, punya suatu keinginan. Kalian misalnya punya sebuah impian kelas ya, impian kelas yang seperti apa gitu ya. Tentunya impian kelas yang memberikan kenyamanan dan ketenangan di saat proses belajar mengajar. Ada yang mau ngasih pendapat nih, kalian punya impian kelas yang seperti apa? Acung tangan, siapa yang mau? Rifki, kira-kira keinginan kelasnya seperti apa Rifki? Dalam pembelajaran bersama. Ingin gimana? Kelas yang ber-AC. Nah, ini sudah ada AC. Ya, kan kita di sini sering-sering gitu ya. Ada lagi yang lainnya, ingin ber-AC tadi. Apa? Pengen kelas yang bersih. Apalagi? Yang tertib. Nah, bagus. Bersih, tertib, kemudian nyaman ya kalau ber-AC ya. Apalagi? Saling membantu mungkin ya dalam segala kegiatan, tapi membantunya dalam hal yang positif ya. Kalau kerja kelompok, kalau waktu misalnya ulangan nggak boleh ya. Untuk menciptakan kelas yang kalian inginkan, kalian impikan, kelas yang bersih, kelas yang tertib, kemudian kelas yang nyaman, tentunya kita harus membuat suatu kesepakatan kelas ya, suatu kesepakatan kelas khusus yang kelas 1. Dan ini berlaku untuk semua anggota di kelas 71 dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 71 ya. Oke. Nah, jadi kita perlu yang namanya kesepakatan kelas. Jadi judulnya kesepakatan kelas 71 semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Nah, nanti Bapak akan bagikan kertas sticky note ini ya. Kemudian nanti kalian silakan menuliskan satu pernyataan atau satu ungkapan atau satu aturan lah ya, anggaplah gitu ya, yang kalian inginkan untuk mewujudkan kelas yang kalian inginkan ya. Kalian boleh menuliskan satu saja ya. Nanti setelah itu silakan ditempel di bagian papan tulis ya. Nah, ini lagi. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan.
pakai sirpong dale kopong sirpong dale kopong sirpong dale kopong. Jangir seng jangir seng. Kesepakatan kelas 71. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 3. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 4. Menjaga ketertiban keamanan kelas. 5. Saling menghargai dan menghormati. 6. Meningkatkan kedisiplinan. 7. Semangat dalam belajar. 8. Jujur dan bertanggung jawab. 9. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Kelas 71. Yes, yes, yes. Demikian kesepakatan kelas 71 yang telah kami buat bersama. Semoga kesepakatan ini bisa menjadi contoh dan dapat kita laksanakan bersama dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, terutama di kelas 71. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan sebelumnya kita akan yel-yel terlebih dahulu. SMP 3 Selat. Energi, kreatif, berprestasi, Spendri, Jaya, yes, yes, yes. Terima kasih. Bye. Jantung hati saya, jantung hati Tuan ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey.